Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke, jumpa lagi dengan saya Mr. Tepi. Kali ini saya akan membicarakan tentang transaksional dan interpersonal text, yang mana mungkin kalian pernah menulis atau mengucapkan hal-hal dalam bahasa Inggris yang kalian pernah ucapkan atau kalian tulis, dan itu merupakan sebuah kalimat transaksional atau interpersonal. Misalnya seperti kalian memperkenalkan diri kalian, memperkenalkan teman kalian dengan teman kalian yang lain, mengajak orang untuk bertemu di satu tempat, atau untuk melakukan pertemuan dengan janji, atau mungkin menolak janji tersebut. Itu adalah beberapa bagian dari interpersonal atau transaksional. Maka oleh karena itu, hari ini saya akan menjelaskan tentang teks transaksional dan interpersonal, agar kalian bisa lebih mengerti lagi bagaimana cara mengungkapkan atau menuliskan teks tersebut. Baiklah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita ikuti penjelasan tentang transaksional dan interpersonal text. Oke, check it out. Hello everyone, how are you? Hopefully good, okay? And on this occasion, I want to talk about transactional and interpersonal text. Okay, check it out. Teks transaksional dan interpersonal. Transaksional adalah percakapan atau teks yang digunakan untuk berhubungan atau berkomunikasi dengan orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan atau to get things done. Sedangkan interpersonal adalah percakapan atau teks yang digunakan untuk berhubungan dengan orang lain dengan tujuan agar kita bisa berkomunikasi secara baik dan benar atau bersosialisasi. Baiklah, perhatikan penjelasan berikut ini. Teks transaksional dan interpersonal terdiri dari beberapa ungkapan, antara lain: 1. Menyapa orang yang belum atau yang sudah dikenal. 2. Memperkenalkan diri sendiri atau orang lain. 3. Memerintah atau melarang. 4. Meminta dan memberi informasi. 5. Mengucapkan terima kasih. 6. Meminta maaf. Dan ke-7, mengungkapkan kesantunan. Oke everyone, selanjutnya saya akan menjelaskan yang bagian pertama, yaitu menyapa orang yang belum atau sudah dikenal. Untuk menyapa orang yang belum atau sudah dikenal, kita biasanya mengucapkan hello atau hi, dan kita juga bisa menyapa sesuai dengan waktunya, seperti good morning untuk di waktu pagi, good afternoon untuk di waktu petang, good evening di waktu petang biasanya sampai dengan jam 9 malam, dan good night, selamat malam, biasanya menjelang sampai waktu tidur. Dari contoh sapaan kata-kata di atas tersebut, kemudian lawan bicara kita menjawab sapaan kita dengan cara mengulangi apa yang kita ucapkan. Contoh, Rachel, good morning. Diana, good morning. Lalu, pembicara pertama melanjutkan dengan menanyakan kabar yang diajak bicara. Misalnya, Rachel, how are you? Apa kabar? Kemudian, Diana menjawab, I'm fine. Saya baik-baik saja. Kemudian yang kedua, memperkenalkan diri sendiri atau orang lain. Dalam memperkenalkan diri sendiri, kita menyebutkan nama kita kepada lawan bicara kita.
Misalkan, my name is Rachel. You can call me AL. I live at Jalan Ibnu Sina number 26. I am from Riau. I am 13 years old. Selesai kita memperkenalkan diri lawan bicara kita, biasanya kita bisa menjawab dengan Hi Rachel. Kalau baru berkenalan, dilanjutkan dengan How do you do? Apa kabarmu? Nice to meet you. Senang bertemu denganmu. Lalu kita mengulang ucapan lawan bicara kita. How do you do? Nice to meet you too. Senang bertemu denganmu juga. Adapun untuk memperkenalkan orang lain, maka kita menyebut nama orang yang akan kita perkenalkan. Misalnya, this is my friend Alisa. This is my brother. His name is Ravi. Ini saudara saya, namanya Raffi. I would like to introduce my friend Rido. Saya ingin memperkenalkan teman saya, Rido. Jawaban lawan bicara sama dengan memperkenalkan diri sendiri, seperti How do you do? Nice to meet you. Pleased to meet you. Lalu, bagian yang ketiga, yaitu memerintah atau melarang. Ada dua jenis kalimat yang biasa digunakan, yaitu 1. Kalimat perintah biasa, yaitu dengan meletakkan kata kerja di awal kalimat. Contoh, stand up, berdirilah. Raise your hand, angkat tanganmu. Kedua, kalimat perintah yang sopan yang biasa digunakan untuk orang yang lebih tua atau yang dihormati, yaitu dengan menambahkan kata please di awal atau di akhir kalimat. Seperti open your book please. Close the door please. Please sit down. Sedangkan untuk membuat kalimat larangan, kita tinggal meletakkan kata don't di awal kalimat, yang berarti jangan. Misalnya, don't open your book. Don't close the door. Don't smoke. Untuk menjadikan kalimat larangan yang sopan, kita tinggal menambahkan kata please di belakang kalimatnya. Contoh, don't open your book please. Don't close the door please. Please don't smoke. Yang keempat, meminta dan memberi informasi. Meminta informasi kepada seseorang berarti kita menanyakan sesuatu kepada lawan bicara kita. Misalnya, informasi tentang dirinya atau keluarganya. Contoh, what's your name? Siapa namamu? Where do you live? Di mana kamu tinggal? What is your job? Apa pekerjaanmu? How many brother and sister do you have? Berapa banyak saudara laki-laki dan perempuanmu? Sedangkan untuk memberi informasi, cukup dengan menjawab apa yang ditanyakan seseorang tersebut. Misalnya, my name is Bobby. I live on Jalan Cengkeh. My hobby is singing. My job is mechanic. I have one brother and two sisters. Lalu, bagian yang kelima, mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih dilakukan saat kita ingin mengucapkan terima kasih. Adapun beberapa ucapan terima kasih yaitu thank you, terima kasih. Thank you very much, terima kasih banyak. Thank a lot, terima kasih banyak. Thank for your ride, terima kasih atas tumpangannya. Thank a million, beribu-ribu terima kasih. Adapun dalam menjawab ucapan terima kasih antara lain, you are welcome, sama-sama. Don't mention it, jangan sebut itu atau sama-sama. Not at all, sama-sama atau kembali. Forget it,
lupakanlah. That's alright, sama-sama. Yang keenam, meminta maaf. Ucapan permintaan maaf biasanya diucapkan dengan beberapa kalimat ini. 1. I'm sorry, maaf. 2. Forgive me, maafkan saya. 3. I apologize, saya minta maaf. 4. Sorry for my mistake, maaf atas kesalahan saya. Untuk menjawab permintaan maaf tersebut, kita bisa menjawab dengan never mind, tidak apa-apa. Oh, that's alright. Oh, tentu saja. No problem, tidak masalah. That's okay, tidak apa-apa. Dan yang terakhir adalah nomor 7, mengungkapkan kesantunan. Untuk mengungkapkan kesantunan, kita bisa menggunakan kata could you atau please, can you. Dalam kalimat bisa dicontohkan seperti give this letter to the headmaster please. Tolong berikan surat ini kepada kepala sekolah. Could you participate speech contest please? Maukah kamu ikut lomba pidato? Excuse me, can you tell me what's your name? Maaf, dapatkah Anda menyebutkan nama Anda? Demikianlah sedikit penjelasan tentang teks transaksional dan interpersonal. Semoga kalian bisa lebih memahami dan lebih mengerti bagaimana kalian menggunakan teks transaksional dan interpersonal, sehingga kalian juga dapat mengungkapkan atau mengucapkan kalimat dan kata-kata yang digunakan sehari-hari menggunakan dengan transaksional dan interpersonal. Baiklah, sampai jumpa di materi berikutnya. See ya, bye-bye. Don't forget for like and subscribe. Thank you.